Halo, selamat bertemu lagi semuanya. Baik, kali ini tetap pembahasan soal persamaan kuadrat yang kedua sebagai persiapan materi PTS. Oke, jadi ini uh, tambahan dari video yang terakhir saya keluarkan kemarin. Baik, kita akan membahas beberapa soal di sini, sekitar 6 soal akan kita bahas. Nah, kita akan coba satu persatu, tetap dengan mencari akar persamaan, kemudian jenis-jenis akar, kemudian soal-soal cerita. Itu yang akan kita bahas di sini. Baik, soal yang pertama. Persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah b dikurangi 1 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Nah, kalau ada hubungan dengan akar kembar, akar real, kemudian akar irasional, itu selalu berhubungan dengan diskriminan. Oke, maka saya tulis dulu soalnya di sini. 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah p dikurangi 1 sama dengan 0. Tentu kita harus tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A seperti biasa koefisien dari x kuadrat. B koefisien dari x pangkat 1, tandanya jangan lupa. Kemudian C yang tidak ada variabelnya. Oke. Kemudian karena itu diketahui akar kembar, berarti otomatis diskriminannya sama dengan 0. Apa rumus diskriminan? B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. Berarti min 3 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali P ditambah 1 itu sama dengan 0. Betul ya? Oke, berarti ini 9 dikurangi 8P dikurangi 8 sama dengan 0. Oke, 9 kurangi 8 adalah 1. Oke, saya tulis lagi saja, ditambah 1 sama dengan 0. Berarti negatif 8P sama dengan negatif 1. Maka P sama dengan 1/8. Berarti persamaan ini akan mempunyai akar kembar kalau P-nya sama dengan 1/8. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2p min 1 sama dengan 0. Tidak mempunyai akar real. Nah, ini juga berhubungan sama diskriminan. Oke. Saya tulis dulu soalnya x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2p dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 2P dikurangi 1. Diketahui bahwa tidak punya akar real, berarti D kurang dari 0. Berarti B kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0. Berarti negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2P dikurangi 1 lebih kecil 0. Boleh ya, ngikuti ya. Makanya 36 dikurangi 8P ditambah 4 lebih kecil 0. Berarti negatif 8P ditambah 40 lebih kecil 0. Negatif 8P lebih kecil, saya pindah. Negatif 40. Masih ingat persamaan pertidaksamaan di kelas 7? Kalau variabelnya ada negatifnya, maka semua harus digariskan sama negatif dulu. Negatif 1 dulu, betul ya? Ini berubah, sebelah kanan juga harus berubah, tanda juga harus berubah. Berarti apa jawabannya? P lebih besar 40. Dia akan mempunyai akar real jika P-nya lebih besar dari 40. Oke. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan jenis. Nah, meskipun pertanyaannya tetap pertanyaan jenis akar, berarti tetap harus menggunakan diskriminan. Oke. Maka soalnya, kalau saya tulis soalnya di sini, x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini A-nya adalah 1, B-nya adalah 4,
C sama dengan 2. Ditanya jenis, berarti kita harus tentukan diskriminannya berapa. Oke, maka kita tentukan 4 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Bagaimana kalau D-nya 8? Berarti otomatis D lebih besar 0. Betul ya? Nah, kalau D lebih besar 0 apa artinya? Maka akarnya adalah real dan berlainan. Akar real dan berlainan. Atau akarnya nyata. Kenapa tulisnya salah terus? Oke. Gini ya. Maka kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, ini agak lebih mudah dibanding yang kemarin. Oh, maaf. Nah, oke. Panjang 100 sisi segitiga siku-siku. Oke, saya gambar dulu. Siku-sikunya saya gambar dulu. Segitiga siku-siku. Diketahui panjang satu sisinya adalah 21 lebih panjang dari yang lain. Enggak dikasih tahu apakah alas yang lebih panjang atau tinggi yang lebih panjang. Oke, saya anggap tingginya yang lebih panjang. Berarti tinggi itu sama dengan alas ditambah 21. Oke, berarti alasnya tetap alas. Ini alas ditambah 21, hipotenusanya 39. Berarti kalau ada soal yang model gini dengan angka di semua sisinya, maka kita harus menggunakan rumus Pythagoras. Betul. Oke, ini rumus Pythagorasnya. Kita masukkan A-nya biarkan A, karena dia A sendirian di sini. Tingginya kita masukkan A ditambah 21 kuadrat. C-nya kita masukkan 39 kuadrat. Maka kalau mau kita hitung, A kuadrat ditambah. Ini kita uraikan seperti yang sudah kita pelajari segitiga Pascal. A kuadrat ditambah 42A ditambah 441. Betul ya? 39 kuadrat itu 1521. Maka kalau kita gabung 2A kuadrat ditambah 42A, ini saya pindah jadi negatif. Negatif 1080. Kelipatan 2 semua, saya bagi 2 biar enak mikirnya, tidak terlalu besar angkanya. Dikurangi, dikurangi, berapa dibagi 25, 40 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kita faktorkan, kita cari angka 540 itu kelipatan berapa saja, maka saya dapat di sini 36 sama 15. Ya, menghasilkan plus 21. Berarti ini plus, ini minusnya. Oke, berarti A ditambah 36 sama dengan 0 atau A dikurangi 15 sama dengan 0. A sama dengan negatif 36, di sini A sama dengan 15. Nah, ini kan panjang suatu benda, maka yang negatif kita kasih tulisan tidak mungkin. Berarti kita tahu bahwa A-nya 15. T-nya berapa? Ditulis. Jika A sama dengan 15, maka T-nya sama dengan 15 ditambah 21. Berapa? 36 cm. Oke. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pada persamaan, oke, ditanya, ya ini adalah jumlah dan hasil kali akar. Ya, kita sudah tahu bahwa kita punya rumus apa untuk soal A. Oke, saya tulis saja soalnya aja ya, biar tidak bingung. 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 9 sama dengan 0. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya adalah 3, B-nya negatif 2, C-nya 9. Pertanyaan untuk soal yang A,
X1 ditambah X2. Seperti di video penjelasan saya tentang persamaan kuadrat yang kedua, maka X1 ditambah X2 itu menghasilkan rumus negatif B per A. Berarti min 2 per 3. Oke, maka X1 ditambah X2-nya adalah 2 per 3. Oke, sekarang yang B. Yang B, X1 kali X2, seperti di video penjelasan saya itu, menghasilkan X1 kali X2 menghasilkan C per A. Berarti C-nya 9, A-nya 3. Maka X1 kali X2 adalah 3. Ya. Oke, kita masuk ke persamaan yang, pertanyaan yang C. C itu adalah 3 kali X1 ditambah 3 kali X2. Nah, kalau kita lihat ada angka 3 dan angka 3, berarti boleh dong saya pisah menjadi, saya lepaskan 3-nya, saya pindah ke depan. Jadi 3 kali X1 ditambah X2. Betul ya? Nah, kita punya X1 tambah X2-nya berapa tadi? 2 per 3. Oke, di soal yang A. Jadi 3 kali 2 per 3. Maka sama dengan 2. Oke, gampang ya. Kemudian soal berikutnya. Kita lihat soal yang D. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Oke, kalau dalam pecahan bagaimana? Kalau ada penjumlahan atau pengurangan. Ya, penyebutnya harus disamakan. Maka ini kita samakan jadi X1 kali X2. Gini ya. Di sini tidak punya X2, berarti harus dikalikan sama X2. Betul ya? Di sini tidak punya X1, maka dikalikan sama X1 atasnya. Nah, karena ini penjumlahan, boleh ya saya balik ya. Per X1 kali X2. Ini sama seperti A, yang ini sama seperti yang B. Berarti ini 2 per 3 dibagi dengan 3. Kalau bingung, mari kita tulis ke samping. Gini ya. Maka menjadi 2 per 3 dikalikan dengan yang belakang harus dibalik menjadi 2 per 9. Oke. Ini ada, kita ikut rumus hasil kali dan penjumlahan akar. Oke. Apakah masih ada soal lagi? Iya, satu soal lagi. Keliling sebidang tanah. Oh, maaf. Keliling sebidang tanah berbentuk persegi. Persegi panjang adalah 70. Oke. Berarti kita punya persegi panjang. Kelilingnya 70. Luasnya 300. Oke. Kita masuk ke keliling. Rumus keliling. Kelilingnya diketahui 70. Rumusnya adalah 2 kali P ditambah L sama dengan 70. 2 saya pindah ke kanan menjadi pembagian 35 ya. Maka P sama dengan 35 dikurangi L. Oke. Kita misalkan P adalah 35 dikurangi L. Terus kita masuk ke rumus luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya kita wakili dengan 35 dikurangi L. Lebarnya tetap L. Hasilnya adalah 300 sesuai sama soal. Saya kalikan 35L dikurangi L kuadrat sama dengan, saya beda aja, 300 sama dengan 0. Saya urutkan ya, negatif L kuadrat ditambah 35L dikurangi 300 sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke pemfaktoran min L sama L. Oke, 300. Kalau bingung beginilah caranya ya.
kita buat apa namanya pohon faktor. Nah, berarti kan kita punya angka 2, 5, 2, 5, 3. Perkalian berapa kali berapa yang nanti akan menghasilkan 35. Ya, apakah sudah ada yang tahu? Oke, berarti kita dapat di sini berapa? 20 sama 15. Oke, coba saya tulis ini 20, di sini 15. Kalau tidak yakin, mari kita cek. Ini 20L, ini negatif 15L. Bagaimana caranya supaya dari 35 positif? Maka ini harus jadi positif kan? Maka di sini harus dikasih tanda negatif. Betul ya, ini yang positif. Maka negatif L ditambah 20 sama dengan 0 atau L dikurangi 15 sama dengan 0. Di sini negatif L sama dengan negatif 20, L sama dengan 20. Di sini L sama dengan 15. Ternyata dua-duanya bilangan positif, berarti dia bisa bisa dipakai dua-duanya. Maka kalau mau tahu panjangnya, berarti jika L sama dengan 15, maka panjangnya 35 dikurangi 15 sama dengan 20 cm. Jika L sama dengan 20 cm, maka panjangnya adalah 35 dikurangi 20, yaitu 15 cm. Kita punya dua jawaban seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Kalau masih belum bisa, coba diulang sekali lagi ya, dicoba soalnya beberapa kali sehingga bisa benar-benar mengerti. Oke, sampai sini dulu. Saya Miss Sinta dari SMP Vita Surabaya. Bye-bye.